Meskipun Yusuf berada di Mesir, jauh daripada keluarganya, dia tetap berada di dalam penyertaan Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang ketiga, Yusuf jauh dari dosa. Meskipun ia digoda oleh istri Potifar, ia tetap dapat menjaga kekudusannya dan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang keempat, meskipun ia dijatuhkan karena fitnah dan berada di penjara, Yusuf tidak berkecil hati, melainkan ia terus mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang kelima, Yusuf berhasil menarik perhatian Firaun dengan menafsirkan mimpi yang dialami oleh Firaun. Nah, di sini Yusuf tidak mengambil apresiasi atau kredit atas hal tersebut, melainkan dia bermegah dengan Allah. Atau yang keenam, Yusuf dapat dipercaya. Firaun melihat Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Yang ketujuh, Yusuf tidak mendendam. Meskipun saudara-saudaranya saat itu datang kepadanya, dia tidak mendendam masa lalunya, melainkan dia mengasihi mereka. Demikian refleksi perjalanan hidup Yusuf. Semoga bisa menjadi berkat. Telkom Group, David nih. Win Digital. Asli. David. Shalom saudara, saya Yusuf Arinto akan membagikan 3 refleksi keteladanan Yusuf. Yang pertama adalah memberi pengampunan. Di dalam kehidupan kita terkadang lingkungan kita tidak baik. Banyak orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, iri hati, fitnah, membenci, merendahkan, meremehkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mengampuni, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua adalah sabar menghadapi proses. Setiap hari dalam pekerjaan kita mungkin akan semakin banyak ya. Banyak pekerjaan yang kita lakukan, tanggung jawab semakin besar, dan mungkin kita lelah. Tapi satu hal, kita harus sabar menghadapi setiap prosesnya dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena setiap usaha kita dan perkenanan Tuhan akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Dan yang ketiga adalah membawa damai. Sebagai milenial Telkom yang diharapkan membawa dampak yang baik, tentunya kita juga membawa damai di lingkungan Telkom. Caranya, melalui sikap hati yang baik seperti Yusuf, kita akan berperilaku dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa? Nanti besok disuruh nyanyi. Selamat siang, shalom semuanya. Siang, salam. Halo. Shalom. Shalom. Saya terdengar ya, rekan-rekan? Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Fani yang akan memandu untuk acara Telkom Group Christian Youth Conference 2025 Tours Listen from Joseph. Sebelum kita mulai acaranya, kita mau menonton dulu video spesial yang sudah disiapkan dari panitia. Silakan panitia untuk menayangkan videonya.
Oke, terima kasih kepada para panitia. Shalom semuanya, semoga kalian semua berada di kondisi yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya untuk mengikuti acara kita kali ini. Jadi di Telkom Group Christian Youth Conference 2021 mengangkat tema Detours Listen from Joseph yang diambil dari Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan aja, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nanti diharapkan teman-teman dari rekan-rekan milenial semua bisa belajar dari Yusuf, di mana Yusuf ini punya karakter yang setia, tekun, dan cinta akan Tuhan. Jadi kita bisa mengenal dan juga mengerti bahwa terkadang Tuhan itu memutar jalan di hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang siap untuk menerima tanggung jawab dan juga menerima berkatnya di kemudian hari yang udah dia siapkan untuk kita semua seperti yang dia lakukan terhadap Yusuf. Nah, selama conference kita kali ini, teman-teman diharapkan untuk menyiapkan hati, jangan lupa untuk ada di posisi yang nyaman, dari posisi yang nyaman di Zoom-nya, dan juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif, karena nanti kita akan ada sesi Q&A, serta jangan lupa untuk teman-teman yang format penamaan dari Zoom-nya belum sesuai, boleh disesuaikan dengan format nama _nick, dan juga untuk teman-teman bisa mengajak teman-temannya dan keluarganya, dan yang terakhir, selamat menikmati acara kita kali ini. Langsung saja saya bacakan untuk rundown kita kali ini. Yang pertama itu ada greeting, selalu ada sambutan dari SGM HCBP Center, lalu ada pembukaan dari Ketua Binro Nasional Telkom Group, lalu ada sambutan dari Ketua Panitia TGCYC 2021, dilanjutkan dengan present worship yang dipimpin oleh Kak Pinkan Langi dan diiringi oleh Bang Jonathan Pandra. Lalu ada webinar dengan judul Detours Listen from Joseph dari Kak Raditya Oloan. Lalu ada sesi Q&A, ada penutup dan doa, ada pengumuman pemenang lomba, video refleksi Yusuf, serta closing. Langsung saja kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari SGM HCBP. Dipersilahkan untuk Bapak Sandy Aditya Kameswara untuk memberikan sambutannya. Oke, terima kasih Lydia. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat, shalom, semangat pagi. Pagi. Yang saya hormati Ketua Binro Kristiani Telkom Group, Bang Saul Rudi Nixon. Apa kabar, Bang? Mantap, Pak Sandy. Ya, terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga ini ada Bang Raditya Oloan Panggabean. Ini terima kasih sudah hadir waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Kemudian ya tentunya ini rekan-rekan yang saya cintai, saya banggakan, para milenial Christian Telkom Group yang hadir di acara Telkom Group Christian Youth Conference pada siang hari ini. Nah, saya juga ingin menyapa nih, karena ini jumlahnya udah sampai 201 orang ya. Saya mungkin ingin menyapa beberapa yang hadir nih, para milenial. Saya lihat di sini ada dari Medan, ada Bang Ucok Erikson Sirait ya. Halo? Ada ya? Kemudian ini juga dari Batam nih, di Batam ada Prince Haryanto, Huta Huruf. Nah, kemudian ada juga dari Jakarta, ini saya sampai beberapa ya, ada Henry Adrian. Kemudian ada Alexander Dias. Nah, terus kemudian ini ada dari Bandung, ada Sari Sartika. Kemudian dari Cirebon, wah ini Cirebon ada Monica Dewi. Terus geser lagi ke timur ya, lihat ada dari Magelang nih, ada Monica
Afrisia Dini, ya. Kemudian Semarang ada Natasia. Kemudian geser lagi ke timur lagi nih, ada Jeffrianto, Pak Balik dari Kupang. Kemudian ada Kiri Ellison. Kemudian naik ke atas ke utara, ada dari Balikpapan ini ada Elva Apulina. Kemudian dari Pontianak juga ada Marcelina. Kemudian ke timur lagi ada dari Makassar, ada Markus Taba. Kemudian ada juga ini dari Manokwari, Glenn Hasler. Serta yang paling timur ini dari Jayapura ya, ada Marina Belmince ya. Ya, terima kasih nih. Dan teman-teman semuanya tentunya yang sudah hadir pada siang hari ini. Maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Ya, pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan acara pada siang hari ini. Saya tentunya juga ingin menyampaikan apresiasi ini kepada rekan-rekan penyelenggara yang telah berinisiatif mengadakan kegiatan Telkom Group Christian Youth Conference pada hari ini. Saya sangat senang ya, karena kegiatan ini memang merupakan bagian dari program pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh Human Capital Management. Ya, tujuannya yang pertama tentunya kita ingin membentuk insan Telkom yang berintegritas, dan kita juga berharap melalui kegiatan ini kita semua bisa mewujudkan sebuah keseimbangan atau work-life balance di lingkungan Telkom Group. Nah, teman-teman sekalian, work-life balance ini merupakan hal yang penting ya, karena diyakini dapat meminimalkan stres ya. Sehingga kalau kita bisa mengurangi stres, insya Allah mungkin bisa menguatkan imun tubuh. Ya, nah ini penting melindungi kita dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda kita ya. Nah, berbicara tentang pandemi, rekan semuanya, saya ingin sedikit profil nih di Telkom Group ya. Teman-teman, saat ini itu sudah lebih dari 2.600 orang yang positif. Ini Telkom Group ya. Beserta pensiunan juga nih. Kemudian dari angka itu sudah 33 orang yang meninggal. Nah, beruntung teman-teman, kita bersyukur sudah mulai muncul vaksinnya, dan saat ini puji syukur sudah lebih dari 11.000 orang karyawan Telkom Group dan pensiunan yang juga telah mendapatkan vaksin. Nah, ini bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan vaksin, mohon dapat bersabar, karena kita sudah daftarkan seluruh karyawan beserta keluarga dan pensiunan, dan tentu akan dipanggil secara bertahap untuk sama-sama nanti mendapatkan vaksin tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, kembali pada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman semua pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi karena kegiatan Telkom Group Christian Youth Conference itu ini merupakan bentuk nyata dari implementasi bagaimana membangun nilai-nilai budaya perusahaan akhlak. Jadi harapannya nanti kegiatan ini bisa dijalankan secara berkesinambungan dan menjadikan kita semua manusia yang amanah, kompeten, harmonis, ya, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, rekan-rekan milenial Christian Telkom yang saya banggakan, selama pandemi COVID-19 ini kita memang menghadapi tantangan dan ujian yang cukup berat. Jadi semua ujian ini tentu kita harus hadapi dengan sikap terbaik. Nah, kita bisa belajar menghadapi ujian ini dengan meneladani bagaimana Nabi Yusuf atau Yusuf menghadapi semua ujian yang diterimanya. Jadi tadi saya lihat tadi beberapa video ya. Jadi karakter ikhlas, kemudian bagaimana beliau itu amanah, pantang menyerah, terus belajar.
dan selalu berserah diri kepada Tuhan dalam setiap langkahnya. Ini hal-hal yang bisa kita teladani bersama. Nah, teman-teman sekalian, tentunya dalam situasi ini juga saya mengajak ya, kita tetap harus waspada, kita harus disiplin, kemudian menjadikan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas nomor 1. Nah, tentunya di sisi lain, kita juga harus tetap bisa produktif. Nah, bagaimana memberikan kemanfaatan buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat perusahaan kita, buat pelanggan, dan buat bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan pandemi ini memang yang mulai Februari tahun lalu ya, jadi memang telah memaksa kita untuk menjalankan cara bekerja yang baru, yang kita sebut dengan Flexible Working Arrangement atau FWA. Jadi kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja di kantor, atau juga di satellite office. Nah, sudah lebih dari setahun kita menjalankan ini, dan ternyata teman-teman itu memberikan impact yang positif buat perusahaan. Jadi selain menekan angka penyebaran, ya, dengan FWA ini ternyata kita masih bisa tetap menjaga produktivitas kita. Jadi secara performansi itu perusahaan ini masih bisa menjaga di angka yang sangat baik. Dan yang menariknya adalah kita semua bisa melakukan cost efisiensi nih, sampai lebih dari 20%. Dan ini saya pikir dengan lesson learned seperti ini, teman-teman semuanya, manajemen sudah menetapkan nih, nanti FWA ini akan jadi cara bekerja kita, ya, cara bekerja kita yang baru. Jadi walaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, nanti setiap unit akan mengatur nih karyawannya untuk bekerja secara hibrid, di kantor, di rumah, dimanapun bekerja, dimanapun dia berada, tapi tetap dengan bisa menjaga produktivitas kerjanya. Nah, terkait dengan produktivitas, kami infokan juga bahwa kita juga sudah melakukan pengukuran ya OKR, dan nanti akan dilaksanakan di semua unit. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap melalui kegiatan ini, kita semua, rekan-rekan semuanya, ini kita sekali lagi bisa menangkap hal-hal yang sangat positif dari Nabi Yusuf. Dan bukan cuma meneladani, tapi juga menjalankan nilai tersebut dengan kondisi saat ini. Jadi sekali lagi, sikap mental positif, kemudian cerdas memecahkan permasalahan, serta tetap produktif. Nah, ini hal-hal yang bisa contoh dari Yusuf. Demikian mungkin rekan-rekan sekalian, sekali lagi selamat mengikuti conference. Saya titip pesan, imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. Ya. Kemudian ini terakhir saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Cibaduyut, beli sepatu dan kue bolu. Selamat berkonferensi Christian Youth, semoga sehat dan sukses selalu. Keren. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sandy A. Kameswara yang sudah memberikan sambutannya yang ditutup dengan pantun yang sangat keren sekali ya Pak ya. Lalu saya juga persilahkan untuk Ketua Binro Nasional Telkom Group Bapak Saul Rudi Nixon untuk memberikan sambutannya. Persilahkan Bapak. Shalom. 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 Yang saya hormati Pak Sandy selaku SGM HPP, yang saya hormati juga Bang Raditya Oloan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Pak Daniel, atau saya panggilnya apa ya, karena milenial Daniel lah. Daniel selaku Ketua Panitia. Pertama-tama kita mengucap syukur atas terselenggaranya acara Telkom Group Christian Youth Conference yang kedua. Jadi perlu kami laporkan Pak Sandy, ini yang kedua ya. Tahun lalu kita sudah selenggarakan, dan ini yang kedua, dan kita ingin ini diselenggarakan rutin. Karena memang milenial ini punya bahasa yang berbeda dengan kita kolonial, Pak Sandy ya. Sehingga bahasa pembinaan rohani pun memerlukan penanganan yang khusus. Oleh karena itu kita menyerahkan kepada milenial untuk menyelenggarakan acara ini, sehingga baunya dan bahasanya bahasa milenial. Termasuk para pembicara yang hadir adalah
mereka yang bisa berbahasa milenial gitu ya. Jadi ternyata ada bahasa milenial yang kita mungkin kalau mengundang para pastor atau pendeta yang sudah senior agak susah nyambungnya gitu. Oleh karena itu penyelenggaraan yang pertama kita undang Christopher Tapiheru. Beliau memang spesialis di kaum milenial dan hari ini telah hadir bersama dengan kita juga. Bang Raditya Oloan juga pembicara yang khusus milenial dengan harapan pesan-pesan spiritual yang berkait dengan akhlak itu bisa sampai gitu. Kalau senior yang menyampaikan biasanya nggak nyampe gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pandemi ini telah menjadi berkat juga ya. Di balik pandemi ini ada berkat. Kita dipaksa masuk ke proses kerja digital lebih cepat. Harusnya 5 atau 10 tahun flexible working arrangement ini terjadi. Tapi sekarang kita dipaksa dengan pandemi ini, kita masuk proses kerja flexible working arrangement berbasis digital, termasuk di dalamnya pembinaan rohani. Tadinya pembinaan rohani terbatas di dalam ruang-ruang tertutup, dibatasi oleh sektor, kota, tapi hari ini kita bisa menjangkau seluruh area di seluruh Indonesia. Ya. Sehingga tadi terima kasih Pak Sandy sudah menyambut teman-teman kita mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur ya. Walaupun tidak semua disebutkan nama-namanya, tapi itu sebuah penghormatan buat teman-teman ya, yang jarang mungkin ada SGM yang menyapa satu demi satu walaupun tidak semuanya. Jadi terima kasih Pak Sandy. Nah, harapan saya sebagai Ketua Binroh, tentunya Binroh ini bagian yang terintegrasi dengan Human Capital sebenarnya. Jadi bagian organ yang walaupun tidak ada struktur di HCBP, tetapi kita melekat ya. Oleh karena itu saya selalu berdampingan dengan SM Wellness untuk menyusun pembinaan-pembinaan rohani, termasuk kegiatan ini yang tentunya akan mendukung perusahaan. Nah, yang terakhir harapan saya sebenarnya khusus buat rekan-rekan milenial, kalau yang lalu kita belajar dari Daniel, hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Karena Yusuf ini memberikan teladan yang luar biasa. Sama-sama orang muda dengan Daniel, dan kemudian dia menunjukkan integritas yang luar biasa, dan integritas itu memang dia bayar gitu ya. Dia bayar dengan pengorbanan. Dia harus masuk ke dalam sumur, dia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi integritas itu membuat dia akhirnya dipromosikan oleh Tuhan dan akhirnya menjadi salah satu pemimpin penting pada masa itu. Dan saya berharap teman-teman milenial di Telkom Group adalah orang-orang yang berintegritas. Karena saya ada di tim internal audit, juga komite investigasi, saya sangat sedih kalau ada milenial yang harus didengar keterangan, Pak Sandy. Apalagi kalau Kristen gitu, waduh, saya berarti kurang berhasil ini mendidik kaum muda gitu. Oleh karena itu harapannya memang melalui kegiatan-kegiatan ini dihasilkan orang-orang yang berintegritas. Saya meyakini sesuai dengan Alkitab bahwa takut akan Tuhan awal pengetahuan. Kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa manajemen, integrity itu menghasilkan creativity, dan creativity-nya excellent gitu ya. Jadi integritas itu menghasilkan orang-orang yang punya kreativitas, mampu memecahkan masalah, menciptakan hal baru, bukan hanya menciptakan hal-hal baru tersebut, tapi hal yang diciptakan itu excellent. Karena dia tadi berintegritas, dia tidak cari motivasinya bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan golongan, tapi untuk Tuhan, sehingga hasilnya adalah excellent. Itu harapannya milenial di Telkom Group ini bisa menjadi orang-orang yang berintegritas, bisa menjadi bagian dari pembangunan budaya kerja akhlak, dan akhirnya bisa berkontribusi untuk memajukan Telkom Group menjadi orang-orang yang berprestasi di unitnya, sehingga Telkom Group semakin maju. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Sandy. Dan harapan saya kepada Bang Raditya Oloan, ya bulan lalu kalau nggak salah di KKD ya, di tempat saya, di youth-nya tempat saya, hari ini ada di youth-nya Telkom Group, dan Pak Christopher itu kaget ketika diundang, kok biasanya gereja yang punya youth conference, ini Telkom Group ada youth conference. Dan ini saya percaya ini
karena anugerah Tuhan ya. Jadi di Telkom Group perlu disampaikan, kita punya juga Pak Sandy doa harian. Setiap hari itu ada yang mendoakan Telkom di lantai 7, tapi sekarang lewat Zoom. Itu setiap hari ada 2, 3, 4, 5, 6 orang yang berdoa dari Senin sampai Kamis, setiap jam istirahat untuk kemajuan Telkom Group, untuk kemajuan bangsa ini, karena kami percaya doalah landasan dari keberhasilan gitu. Oleh karena itu kami mendukung Telkom Group salah satunya dengan berdoa. Jadi ada kelompok-kelompok doa lewat Zoom yang mendoakan perusahaan ini, dan harapannya nanti dari milenial ini juga hasilnya akan dibentuk kelompok-kelompok kecil yang berdoa untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan bangsa, sehingga tujuan Telkom Group, purpose-nya untuk mensejahterakan bangsa ini bisa tercapai dengan layanan yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih baik, tapi juga dengan didukung spiritual yang baik. Itu saja, selamat menjalankan konferensi ini, rekan-rekan milenial, selamat menikmati acara yang pasti luar biasa ini. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Saul Rudi Nixon atas sambutannya. Selanjutnya kita berfoto bersama dulu ya Pak Saul dan juga Bapak Sandy. Dimohon untuk teman-teman semua bisa membuka kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Panitia sudah siap? Oke, kita mulai foto bersamanya ya. Oke, di hold dulu teman-teman semua. Dan ditunggu sebentar. Tunggu sebentar, sedikit lagi. Oke, sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Sandy dan juga Pak Saul. Pak Saul, mungkin Pak Raditya dan teman-teman semuanya, saya mohon maaf nggak bisa ikut sampai selesai karena ada kegiatan lainnya dengan BOD. Jadi saya izin live duluan ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman. Sukses semuanya, sehat selalu semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Sandy. Saya izin live ya. Baik, kita langsung mulai saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Telkom Group CYC 2021 kepada Saudara Daniel Steven Doksazo Sitompul. Saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Masih di mute. Sudah, Pak. Oke, shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat SGM HCBP Business Partner Center, Bapak Sandy Aditya Kamesvara, yang saya hormati Ketua Binro Kristiani Telkom Group, Bapak Saul Rudi Nixon, dan yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan Kristiani Milenial Telkom Group di seluruh Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perkenaannya sehingga kita dapat mengadakan Telkom Group Christian Youth Conference atau TGCC 2021 pada hari ini, Jumat 19 Maret 2021. Teman-teman dan rekan-rekan, TGCC 2021 ini mengambil tema Detours Lessons from Joseph, di mana melalui event ini saya berharap seluruh rekan-rekan milenial Telkom Group dapat merefleksikan kehidupan Yusuf untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada demi kemajuan Telkom Group. Saya Daniel Sitompul sebagai Ketua Acara TGCC 2021 mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh HCBP Telkom Group sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Pastor Aditya Oloan yang bersedia berbagi dan memberkati kita semua melalui materi yang akan dibawakan pada siang hari ini. Juga kepada Lydia Stefani selaku MC, Pinkan Langi selaku worship leader, dan Jonathan Vandra sebagai pemusik dalam acara TGCC kali ini.
Tidak lupa juga saya secara pribadi berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan panitia dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atas keterlibatannya dalam persiapan dan pelaksanaan acara TGCC 2021 ini. Last but not least, saya berterima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dalam rangkaian kegiatan TGCC, yaitu melalui video competition, kuis di media sosial, dan juga webinar yang sedang berlangsung. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan yang dilakukan. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan melalui acara ini juga seluruh milenial Telkom dapat mengenal Tuhan Yesus. Sampai bertemu di event selanjutnya, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Saudara Daniel atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan, saya serahkan acara kita kali ini ke WL kita Kak Pinkan Lani beserta pemusiknya Bang Jonathan. Oke, shalom saudara-saudari sekalian, Millennial Christianity Telkom Group dimanapun berada ya. Mungkin ada yang dari Sabang sampai Merauke, kita juga nggak tahu, mungkin ada Telin, Australia, Hong Kong yang ikut. Ya, kita bersyukur dimanapun saat ini. Kita percaya Tuhan Yesus kita tidak pernah terbatas, amin. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Allah yang menyertai Yusuf di masa yang silam, menyertai kita juga pada saat ini. Saat ini kita mau khususkan waktu untuk Tuhan. Kita bersyukur ya teman-teman, tak terasa 1 tahun sudah berlalu sejak pandemi COVID. Dan here we are gitu, kita bersyukur kita bisa memuji, menyembah Tuhan, masih bisa beribadah bersama-sama. Jadi saya mau coba tes dulu semangatnya, lambaikan tangan yang merasa Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Baiklah, mari kita ambil lokasi senyaman mungkin. I encourage you to silent all of the notification ya. Notifikasi mohon di silentkan sejenak. Kita juga mau fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan pribadi. Satu-satunya pribadi yang layak kita puji dan kita sembah. Kita mau buka dulu dengan doa. Teman-teman semua, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah kami dalam Yesus Kristus, pencipta, pemilik kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang mengundang kami dan melayakkan kami, karyawan Kristiani Milenial Telkom Group, bisa hadir, bersekutu bersama pada siang hari ini Tuhan, hanya atas berkat kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau yang mengizinkan kami masuk menjadi karyawan Telkom Group, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa ya Tuhan bagi kami. Lewat pekerjaan kami, lewat kantor kami yang selalu mendukung juga untuk ibadah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang selalu pegang tangan kami dan juga kantor kami menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang sekeliling kami, bagi Telkom Group, bagi Indonesia tercinta. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu, Kau yang pemilik kehidupan kami mau memuji Engkau dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kau yang berkati ya Tuhan setiap hati kami yang terbuka, yang mendengarkan firman-Mu, memuji, menyembah-Mu pada siang hari ini. Kau juga berkati ya Tuhan Pastor Aditya Oloan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, siapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk menerima firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom semuanya, mari kita sembah Tuhan, satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan ditinggikan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kebaikan yang telah Kau
Tuhan, hingga Kau jadikan seperti biji matamu. Kau jaga kami Tuhan, Kau kasihi kami, segenap hati kami memuji-Mu. Serahkan seluruh keberadaan saudara dimanapun saudara berada hanya kepada Tuhan, pribadi yang penuh kasih, yang mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Katakan kerinduan kita, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita sembah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Haleluya. Saudaraku, Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari saya undang kita baca bersama-sama ayat ini, mulai dari Mazmur 62 ayat 2-3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya saudaraku, biarlah ucapan pemazmur ini juga menjadi ungkapan hati kita semua. Mari kita bersiap untuk menerima firman Tuhan melalui lagu ini, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku,
Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih hari ini kami sebagai satu keluarga besar Telkom Group, Tuhan. Kami rindu untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus bisa mengajarkan kepada kami, diambil dari perjalanan hamba-Mu Tuhan, anak-Mu Yusuf. Biar kami bisa belajar untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mengalami Tuhan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan, secara khusus di Telkom Group ini Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang berbicara dan juga mendengarkan, yang mengoperasi tools. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oke, shalom semuanya. Thank you buat kepercayaan. Saya bisa berbagi di tempat ini. Thank you banget. Dan saya bersemangat banget karena betul ya kata Pastor Kristo, saya juga baru sekali lihat ada conference tapi perusahaan yang bikin. So, thank you banget. Ini buat kami sebagai pelayan di gereja lokal jadi sangat terinspirasi. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Yusuf dan nanti saya juga akan ceritakan pengalaman saya sampai hari ini yang juga saya belajar banyak dari kisah Yusuf ya. Dan judul hari ini adalah kita harus bisa belajar untuk untuk memahami ya, untuk memahami Tuhan. Karena kalau kita gagal paham akan Tuhan, maka besar banget kemungkinan kita tuh kecewa sama Tuhan ya. Kenapa kita perlu memahami kasih-Nya? Karena dengan memahami kasih Tuhan, kita jadi tidak takut terhadap situasi, terhadap kondisi, bahkan terhadap segala macam tantangan kehidupan yang Tuhan percayakan di hidup kita. Karena yang membuat orang berhasil sebenarnya bukan karena di mana mereka ditempatkan. Yang bikin orang berhasil itu bukan sekedar jalan yang dia pilih, karena jujur, kita dari milih sekolah aja udah bingung. Sekolah A, sekolah B. Waktu kita berdoa, sepertinya Tuhan gak kasih jawaban, seperti seakan-akan Tuhan mempercayakan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nikah deh, saya yakin semua di sini yang sudah menikah, pasti tidak sepenuhnya teman-teman juga yakin bahwa Tuhan bilang ini pasanganmu. Tapi kita mengambil resiko dengan beberapa prinsip yang tentunya kita mungkin pelajari dalam Alkitab atau mungkin ada konselor. Tetapi basically kita yang mengambil keputusan, kita juga yang bertanggung jawab. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami peran Tuhan, memahami kasih Tuhan, memahami di mana keberadaan Tuhan dalam situasi-situasi kehidupan kita. Atau lebih sederhananya, bagaimana kita memahami Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan bukan hanya ada ketika kita beribadah, Tuhan tidak hanya ada ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, walaupun Alkitab mengatakan dia bertata di atas pujian, tapi dia bersemayam, dia ada di dalam diri kita, amin. Untuk itu, kita perlu memahami seorang pribadi yang pengen banget tuntun kita. Kalau kita gagal memahami dia, maka pasti kita akan kecewa. Makanya kalau teman-teman pernah mengingat, pertama kali kita mengalami Tuhan, pertama kali kita dijamah Tuhan, pertama kali kita menemukan kegirangan dalam Tuhan, langsung kita on fire banget, ibadah rajin, komsel rajin, pertemuan rajin, kita baca Alkitab, kita sering dengar khotbah, tapi lalu duduk di gereja selalu pengennya paling duluan, paling depan. Tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian mulai dari kursi nomor 1, pindah nomor 3, pindah nomor 5, pindah nomor 7, akhirnya telat datang sampai nggak pernah gereja lagi. What happened? Apa yang terjadi? Seringkali kita kecewa karena kita nggak paham ketika Tuhan membawa kita ke kiri, ke kanan, bahkan Tuhan bikin kita kehilangan loh. Teman-teman percaya nggak sih bahwa Tuhan itu Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang sangat luar biasa. Saking Dia sayang sama kita, Dia izinkan kita untuk mengalami yang namanya kehilangan. Ya, seseorang yang saya hormati pernah mengatakan, seringkali Tuhan izinkan kita kehilangan supaya kita nggak terhilang. Ya, Tuhan izinkan kita nih kehilangan pacar supaya tidak terhilang. Mungkin pacar kita membawa kita kepada tempat yang nggak benar.
Mungkin ada proyek-proyek yang Tuhan hilangkan karena Tuhan tahu proyek itu tidak menyenangkan Tuhan, atau mungkin Tuhan tahu di kemudian hari proyek itu bisa menghancurkan kita. Nah, pada intinya Alkitab mengatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya dia pengen supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan pengen kita selamat. Kasih Tuhan pengen kita selamat. Nah, kalau kita lihat dari kamus KBBI, kata selamat itu artinya tercapai tujuan dan maksudnya. Maksud siapa? Maksudnya Tuhan. Seringkali kita berpikir, aduh Tuhan kenapa ini gagal? Kenapa nggak tembus proyeknya? Kenapa aku nggak jadian sama dia? Kenapa aku gagal nikah? Kenapa aku masih single? Kita mengatakan bahwa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak adil. Padahal kalau kita sungguh-sungguh, saya ulangi ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berjalan sama Tuhan, walaupun nggak mungkin kita sempurna, tapi at least kita menyadari bahwa saya sama Tuhan nggak main-main. Saya sungguh-sungguh mau belajar hidup sama dia. Kita pasti akan selamat. Tapi selamat ini bicara tentang tercapai tujuan dan maksudnya Tuhan. Karena kadang-kadang tujuan kita nggak sama tujuan Tuhan. Seringkali keselamatan yang kita pikir berbeda dengan keselamatan yang Tuhan pikir. Kita pikir selamat artinya nggak kena COVID. Kita pikir selamat artinya nggak di PHK. Kita pikir selamat artinya kita naik promosi. Kita pikir selamat artinya kita pokoknya hari ini secara finansial kita freedom. Tapi Tuhan punya cara beda banget. Tuhan punya tujuan dan maksud. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, kata pemulihan diambil dari bahasa Yunani yang artinya apokatastasis. Ya, artinya dikembalikan ke posisi semula. Jadi ketika Tuhan pengen menyelamatkan kita, artinya Tuhan pengen kita sampai kepada tujuan Allah, kepada kehendak Allah, yang adalah kalau kita baca Yeremia 29, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, tidak membawa kecelakaan dan sebagainya. Ya, itu rencana yang luar biasa buat Tuhan dan pastinya buat kita. Nah, tetapi kata pemulihan, tentu semua kita pengen pulih kan. Saya pengen disembuhkan, pengen dipulihkan. Ternyata kata pemulihan itu artinya dikembalikan ke posisi semula. Teman-teman tahu bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan. Artinya sifat-sifat Tuhan semestinya ada dalam hidup kita. Supaya kalau Alkitab bilang ya, di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, dia bilang, dia menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, supaya mereka berkuasa. Berkuasa artinya bukan jadi bos, tapi berdampak, menjadi garam dan terang, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi ketika teman-teman bilang, Tuhan selamatkan aku, pulihkan aku, seringkali Tuhan malah bawa ke sebuah proses yang kita nggak suka. Karena Tuhan pengen mengembalikan kita kepada rupa dan gambar Allah yang pernah terhilang dari hidup kita karena dosa. Dan Tuhan pengen mengembalikan kita seperti Dia lagi. Teman-teman, boleh nggak sih tulis di chat? Menurut teman-teman, rupa gambar Allah tuh gimana sih? Contohnya, Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kebijaksanaan. Allah yang penuh kuasa. Boleh nggak? Teman-teman tulis di chat. Menurut kalian, rupa gambar Allah seperti apa sih? Yang Alkitab katakan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ada yang bilang glorious. Ada yang bilang full of love. Ada yang bilang full of creativity. Ada yang bilang full of wisdom. Boleh nggak saya kasih waktu sebentar aja, 10 detik aja. Allah setia ya, nggak suka ghosting ya. Ya, Allah tuh nggak suka ghosting. Dia tuh ketika deketin kita, dia tetap sama kita. Kalau manusia kan deketin, udah suka tinggalin, ya kan? Ini fans mental, ya kan? Allah yang aktif, Allah yang baik, wow, Allah yang peka, Raja damai, sabar dan sebagainya, Allah penuh kasih. Yes, it's all true. Nah, Tuhan pengen sifat-sifatnya Tuhan ada di kita. Faithful, penolong yang setia, paling mengerti, bisa diandalkan. Bayangin nggak kalau Telkom Group isinya adalah orang-orang yang accountable, gaji nggak naik, pangkat nggak naik, tapi tetap setia, tetap accountable. Waduh. Dan saya percaya nggak akan ada orang yang nggak ngelirik. Pasti orang akan lihat, ini siapa nih?
ya, jadi irreplaceable. Terus kalau meeting nih ya, lagi meeting terus tiba-tiba orang ini keluar dipindahkan ke tempat lain. Kalau orang ini memiliki sifat Kristus, pasti waktu perpisahan pada nangis. Aduh, ya ini Lydia pengen pindah nih, gimana nih ya, aku sedih, kita sedih, aduh kita tuh senang banget kalau ada kamu, gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya karakter Kristus, terus kita dipindahkan ke kantor lain, mungkin nangis juga. Tapi nangisnya gini, kenapa nggak dari dulu lu pindah? Jadi teman-teman, we need to have the image of God, dan ini diberikan secara gratis. But we need to train it, we need to develop, kita perlu melatihnya supaya kita menjadi benar-benar kecemerlangan Tuhan dimanapun kita berada. Teman-teman tahu nggak, kita belajar Daniel waktu tahun lalu katanya ya, Daniel itu melayani orang yang menyembah berhala. Dia melayani Nebukadnezar yang nyembah patung, nyembah dirinya sendiri. Tapi dia nggak bilang gini, aduh gue nggak mau melayani di sini. Ini kan penyembah berhala, gue takut kotor. Daniel nggak peduli, dia bilang, I serve my God, dimanapun saya berada, this place will be blessed. Akhirnya, ya walaupun dia menjaga, tidak mencemarkan dirinya dengan makanan-makanan tertentu, dia tidak menyembah patung, tapi dia bisa representing the kingdom of God, the unstoppable God. Wow. Akhirnya Nebukadnezar bertobat, bayangin nggak? Makanya jangan komplain kalau orang-orang sekitarmu tuh jahat, korupsi. Pertanyaannya, do you know who you are? Because when you know who you know that you are the light of the world. Kalau kita terang, terang itu menginvasi kegelapan. Bahkan Alkitab mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus kita seperti anak domba ke tengah serigala. Bayangin. Nah, masalahnya banyak orang Kristen, waktu kita dikirim ke tengah serigala, serigalanya digosipin, serigalanya diomongin. Padahal Tuhan pengen kita untuk bisa menginspirasi para serigala, supaya mereka akhirnya jadi domba seperti kita. Nah, teman-teman, dari sini kita menyadari bahwa kata selamat dan kata pemulihan kita harus pahami secara benar. Kalau saya mau selamat, kalau saya mau dipulihkan, kita harus pakai konteksnya Tuhan memulihkan. Seringkali Tuhan harus didik kita, dia hajar kita, dia bawa kita ke tempat yang kita nggak suka, mungkin untuk mempersiapkan kita for the greater blessing. Saya pertama kali ditaruh di sebuah program TV, saya waktu itu melayani di Solusi Live, kalau teman-teman pernah nonton. Solusi Live saya ditempatkan dengan seorang wanita pintar bernama Imelda Francisca, seorang Miss Indonesia atau Putri Indonesia, saya lupa. Dan saya nggak punya pengetahuan tentang pemerintahan, tentang tata kota, tentang politik, saya nggak ngerti. Saya pikir saya ditempatkan di program anak muda. Ternyata yang jadi host di program anak muda adalah Bang Yosi Mokalu, Pi Project, dan Tiffany Idol. Saya malah ditaruh di politik, di mana saya kelihatan bodoh sekali, teman-teman. Tapi saya sadar Tuhan tempatkan saya di tempat yang saya nggak bisa, di tempat yang saya nggak sanggup untuk melatih saya. Saya harus rela terlihat bodoh. Saya harus rela terlihat, teman-teman nonton deh, Solusi Live Raditya Oloan, itu ada salah satu cuplikan di mana kalau teman-teman dengar apa yang saya ceritakan, teman-teman akan tangkep. Oh iya ya, si Radit ini cuma ngulang-ngulang doang. Jadi Imelda yang ngomong, padahal saya sebagai main host. Lalu Imelda ngomong panjang, saya cuma ngomong gini. Livers, seperti apa yang dikatakan oleh Imelda Francisca, saya setuju sekali. saya cuma mengulang doang. Nah, tetapi saat ini sekarang, gara-gara begitu, saya jadi bisa ngomong sekarang depan kamera. Saya menjadi seorang influencer, saya menjadi orang yang sering berbicara depan sosial media. So, oftenly God place you in the place of suffering, so He can train you to be the best. Supaya dia bisa melatih kamu menjadi yang terbaik. Nah, teman-teman harus sadar bahwa Tuhan itu nggak senang sekedar kita diberkati. Tuhan nggak senang sekedar kita menerima mujizat. Tuhan nggak senang sekedar kita menerima jawaban doa. Dia pengen kita jadi jawaban. Dia pengen kita jadi mujizat. Dia pengen kita yang jadi jawaban doa bagi banyak orang. Nah, itu kenapa kita harus pahami satu hal gini. Ada namanya fase perjalanan rohani. Ya,
Fase ini dimulai dari bayi, dewasa, dan orang tua. Coba teman-teman mungkin yang udah punya anak, punya bayi, tahu. Bayi cuma perlu nangis. Nggak perlu menjelaskan nangisnya kenapa. Oe aja. Orang tua langsung datang. Kenapa kamu? Mau minum? Mau ini? Orang tua berusaha untuk menerjemahkan. Ya kalau bayi umur 2 bulan, kenapa kamu? Lapar mah, kabur mamahnya. Jangan-jangan anak jin ya kan? Namanya bayi mah nggak bisa ngomong. Nah, tapi coba ketika teman-teman sudah dewasa, umur berapa? Umur 17 tahun. Oe. Kalau nggak dikeplak sama orang tua lu ya kan? Lu kalau mau nangis, kalau mau makan sendiri. Kalau mau pipis ya pipis sendiri, cebok sendiri. Nah, kita tuh dalam Tuhan kayak begitu. Waktu kita masih bayi rohani, doa langsung dijawab. Bener nggak? Menyembah Tuhan langsung alami hadirat Tuhan. Semakin dewasa, kita masuk ke tempat yang namanya bukan lagi kemudahan atau dispensasi. Jatuh bangun, Tuhan peluk dan sebagainya. Ya memang sampai kapanpun Tuhan nggak pernah tolak kita ketika kita jatuh. Tapi ada waktu-waktu di mana ketika kita menjadi dewasa, Tuhan mulai disiplin kita. Dia mulai tuntut kita untuk taat. Dia mulai bawa kita ke tempat namanya penderitaan. Waktu kita jadi orang tua atau dewasa rohani atau orang tua rohani, kita akan dipercayakan rahasia-rahasia Tuhan. Kita akan menjadi partner. Nah, seringkali kita nggak memahami cara Tuhan mengasihi. Kita pikir pengennya di-pampers mulu. Ayo sayang, ayo sini aku tuntun. Ini nih aku ambil keputusan. Aku bantu kamu ambil keputusan. Ya kayak anak kecil. Ya berapa banyak dari kita kalau di gereja, pertama kali masuk gereja, kita dilayani. Udah 5 tahun di gereja, masih mau dilayani aja. Lama-lama semua pendeta stroke, ya kan? Makanya nggak heran banyak pendeta stres. Harusnya jemaat ketika dia awal-awal, ya dia dilayani. Tetapi ketika bertumbuh dewasa, ya harusnya dia punya mentalitas, saya datang bukan untuk dilayani. Saya di gereja ini untuk melayani. Sama juga kalau di company ini, kita punya mentalitas pelayan-pelayan Tuhan. Yang mengatakan begini, walaupun gue nggak dipromosiin, gue akan bekerja segenap hati. Karena saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk bos saya. Wow, ini orang-orang yang akan irreplaceable. Maaf, saya harus ngomong begini. Kalau Telkom nggak bisa menghargai kamu, karena kerja kamu luar biasa, Tuhan bisa promosiin kamu dari tempat yang lain. Tapi saya percaya, karena hari ini Telkom Group membuat conference ini, saya yakin Tuhan akan memberikan kebijaksanaan. Teman-teman sadar, yang berkatin kalian bukan Telkom. Yang berkatin kalian itu Tuhan. Jadi kalau di tempat di mana harusnya kamu diberkati, Tuhan akan pakai cara lain untuk kamu diberkati. Jadi layani Telkom seperti kamu melayani Tuhan. Bekerja semangat, bekerja luar biasa. Apa susahnya Tuhan gerakin hati bosmu? Apa susahnya Tuhan gerakin hati orang? Alkitab mengatakan hati raja-raja itu di tangan Tuhan. Makanya berhenti untuk bekerja dengan mentalitas bahwa saya bekerja untuk saya. Jangan. Saya bekerja untuk tim saya. Saya bekerja untuk kantor ini. Saya bekerja untuk perkembangan kantor ini. Saya bekerja untuk Tuhan. Nah, saya mau bilang begini, bahwa kasih Tuhan nggak pernah berubah, tapi bentuk dan caranya berubah mengikuti pertumbuhan kita. Amin, teman-teman. Ya, jadi His love never change. But the way He loves us always change, ya. Cara Dia mengasihi kita selalu berubah seturut kedewasaan kita. Nah, kita belajar dari Yusuf, oke? Kita belajar dari Yusuf. Teman-teman tahu nggak perjalanan Yusuf? Dia itu sejak masih muda, masih umur 13 tahun, dia sudah mendapatkan mimpi Tuhan luar biasa. Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bilang dekat? Karena dia bisa mendengar Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu akan menjadi pemimpin, ya. Nanti saudara-saudaramu akan melayanimu. Janji Tuhan ada. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi malah karena janji Tuhan atas hidupnya, dia malah dibenci sama saudara-saudaranya. Nggak hanya dibenci, tapi juga mau dibunuh. Mau dibunuh, udah gitu dijual jadi budak. Bayangin loh, dianggap mati,
dan bahkan keluarganya sudah menganggap dia mati. Bapaknya Yakub sudah bilang, aduh anakku mati. Ya kan? Terus ternyata belum mati dia. Akhirnya dipungutlah sama seseorang dan akhirnya dibawa ke Mesir untuk jadi budak. Bayangin loh. Janji Tuhan ada di hidupnya, tetapi cara Tuhan menggenapi janjinya dengan cara apa? Dibenci Tuhan, dibenci saudara-saudaranya maksud saya. Lalu dijual jadi budak. Terus dia di rumah Potifar, melayani sebagai orang Yahudi, melayani di rumah penyembah berhala. Lalu dia melayani dengan setia, tanpa pandang bulu. Dia nggak rasis ya. Aduh, saya ini kan anak Tuhan, ini kan bukan anak Tuhan. Wah, saya kan orang Yahudi, ini kan bukan orang Yahudi. No, dia nggak ada berpikiran seperti itu. Udah gitu, karena dia setia melayani tuannya, istri tuannya ganjen. Gitu ya. Terus istri tuannya ngajak Yusuf tidur, karena Yusuf itu ganteng. Ya, luar biasa perawakannya. Nah, Yusuf nggak mau karena dia setia sama tuannya, yaitu Potifar, dan juga setia sama Tuhan, Allah Israel yang dia sembah. Karena dia setia, dia malah difitnah. Lalu bosnya, yaitu Potifar, salah memahami tentang Yusuf, salah mengerti, akhirnya marah, dibuanglah ke penjara. Bayangin nggak? Kesetiaan Yusuf malah membuat Yusuf di penjara. Setelah di penjara, dia luar biasa ya. Yusuf dimanapun dia berada, dia tetap melayani Tuhan. Mau di Israel, mau di Mesir, mau jadi budak, mau jadi bos, mau jadi kepercayaan, mau jadi narapidana, dia tetap melayani Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Terus saat itu dia ketemu juru minum yang mendapatkan mimpi. Dia terjemahkan mimpinya, lalu nggak lama juru minum ini keluar dari penjara. Terus dia bilang Yusuf, tolong dong bro, kalau lu keluar, tolong lepasin gua. Gua nih nggak salah, tolongin gua ya. Nah, juru minumnya keluar dari penjara, tapi lupa. Akhirnya Yusuf mendekap di penjara lebih lama lagi, sampai suatu waktu Firaun bermimpi. Waktu Firaun bermimpi, lalu juru minum ini ingat, iya gue inget nih si Yusuf waktu itu di penjara nih ya. Dia terjemahin mimpi gue. Bos, gue inget ada satu orang nih di penjara nih yang bisa terjemahin mimpi. Langsung dipanggillah Yusuf. Yusuf keluar dari penjara dan dia menerjemahkan mimpi Firaun dan pada akhirnya umur 30 jadi Perdana Menteri. Teman-teman bayangin gini. Kalau Yusuf kecewa ketika dia dijual, dia nggak jadi Perdana Menteri. Kalau dia berhenti waktu jadi budak di Potifar, dia nggak akan jadi Perdana Menteri. Kalau dia kecewa sama Tuhan, aku sudah setia loh. Aku diajakin tidur sama istri tuanku, aku nggak mau. Tapi kenapa aku masuk penjara? Udah, Allah nggak setia, aku mau bunuh diri aja. Padahal beberapa langkah lagi, dia akan masuk menjadi Perdana Menteri. Teman-teman, saya mau bilang begini. Kita setia nggak menjamin hidup kamu akan enak. Kita setia nggak menjamin bosmu akan lihat. Mungkin malah difitnah. Mungkin dianggap menjilat. But your job is to be faithful. Karena Tuhan lihat. Ingat, Tuhan lihat, Tuhan ada, berkat datang dari Tuhan. Mas Amsal mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah nggak nambah. Yang bikin kita susah payah adalah keras kepala. Yang bikin kita susah adalah keras kepala. Kita berusaha untuk membuktikan, membela diri, naik banding. Stop it, guys. Just be faithful. Serve God wherever you are. Tetap setia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bisa jadi hari ini kita lagi dalam penjara. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan ada juga dalam penjaramu hari ini? Ternyata breakthrough-nya Yusuf, terobosan Yusuf terjadi ketika di dalam penjara dia melayani orang-orang di penjara.
Dan akhirnya di situ dia dipromosiin Tuhan. Nah, kita lihat ceritanya ya. Kita mau mundur sedikit ketika Yusuf di rumah Potifar. Alkitab ngomong gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, teman-teman, kalau ada kata Tuhan menyertai Yusuf, artinya Yusuf selalu taat dan mengizinkan firman Tuhan menuntun dia. Itu arti menyertai. Menyertai itu begini, Tuhan tuntun, saya ikut. Tuhan bilang A, saya setuju. Tuhan suruh saya belok kanan, saya ikut. Itu artinya disertai. Nah, Alkitab bilang, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Padahal Yusuf bekerja sebagai budak. Ini belum janji Tuhan loh. Janji Tuhan kan bilang kamu akan memerintah. Hari ini dia masih jadi budak. Tapi jabatan apapun, mau jadi office boy, mau jadi manajer, mau diturunin, mau jadi kepala cabang, mau jadi sekretaris, mau jadi apapun, kalau kita disertai Yusuf, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti angkat. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bayangin loh. Jadi Potifar lihat bagaimana Yusuf bekerja itu seperti orang yang disertai Tuhan. Makanya Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Bahkan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Jadi teman-teman jangan sekedar bilang, gue setia kok, gue jujur kok, gue tuh sungguh-sungguh tahu. Bosmu lihat nggak? Orang-orang sekitarmu lihat nggak? Kalaupun mereka nggak lihat, sabodo teing. Yang penting Tuhan lihat. Ayo kita terus menyertai Tuhan dimanapun kita berada. Ya, dan ketika di penjara, lihat, ini keren banget, ya. Alkitab bilang gini, coba lihat di ayat terakhir ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Jadi, dimanapun kita ditempatkan, mau kerja di perusahaan orang yang menyembah berhala, mau bekerja di orang-orang yang nggak suka sama Tuhan, tapi kalau kita menyertai Tuhan, tempat di mana kita bekerja akan diberkati. Karena ada kita, teman-teman. Ya, dan lihat ketika Yusuf di penjara, ini keren banget. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, kita baca ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara bayangin gak sih kayak even in prison, bahkan di tempat yang namanya kesialan, dia tetap jadi berkat. Ya, dia tetap jadi berkat. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Aduh, teman-teman, dengan ini saya berusaha untuk menyimpulkan dengan sebuah kalimat begini. Keberhasilan kita bukan terletak kepada di mana kita ditempatkan, tetapi dengan siapa dan bagaimana kita berjalan. Jadi nggak ngaruh kita ditempatkan di tempat yang nggak enak, di daerah, tempat terpencil, yang miskin wifi, kita nggak ngerti bagaimana, tapi keberhasilan kita ditentukan dengan siapa kita berjalan dan bagaimana kita menjalaninya. Saya mau tutup dengan 2 kesaksian singkat aja. Teman-teman lihat ini foto saya zaman dulu. Ya, ini saya nih yang lagi nge-DJ. Yang di atas juga saya. Ya, saya sedang menghisap sebuah narkoba itu, saudara. Dan di bawah sini ya ada saya yang baju ungu. Saya boleh pointer pakai gambar saya. Ini saya yang baju ungu nih. Dan ini ada ini sahabat saya yang paling pojok. Namanya Hartlon. Nah, singkat cerita kami ketangkep. Digerebek, akhirnya kami masuk penjara. Dan waktu kami masuk penjara, secara ajaib tes urin saya negatif.
Padahal saya lagi kumpul kebo bersama dengan pacar saya, dengan teman-teman saya berlima. Tapi waktu saya masuk penjara, barang bukti saya nggak ketangkep. Nggak tahu kenapa seperti Tuhan tutupin. Lalu waktu tes urin, saya negatif. Padahal saya baru pakai narkoba. Dan akhirnya saya sama pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, kami keluar dari penjara. Dan sahabat saya mendekap di penjara 5 bulan. Buat dia kecewa sangat mungkin. Karena saya yang ngajarin dia bandel. Saya yang lebih parah. Tapi kenapa dia yang masuk? Dia bisa aja bertanya-tanya, Tuhan kenapa si Radit gak masuk? Kenapa gue yang masuk? Tapi yang luar biasa, satu waktu di dalam penjara, teman saya ini berjumpa dengan Tuhan. Satu waktu mamanya ngasih dia Alkitab, dan waktu dia baca Alkitab, seperti ada Tuhan bicara secara langsung ke hatinya. Dia menangis, nggak pernah bisa berhenti. Dan setelah dia keluar dari penjara, apa yang dia lakukan? Dia samperin sahabatnya, yaitu saya. Dan dia beritakan kabar baik tentang Yesus. Wow, singkat cerita, akhirnya saya bertobat juga. Saya bertobat, saya ikut Tuhan, akhirnya kami membangunlah sebuah komunitas. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, saya sebagai pembicara. Saya sebagai gembala, akhirnya saya menjadi youth pastor. Teman saya nggak jadi youth pastor. Teman saya tetap seorang pengusaha. Tapi kalau nggak ada sahabat saya, nggak ada saya. Ya, karena sahabat saya masuk penjara, dia ketemu Tuhan, lalu dia beritakan kabar baik kepada saya, sahabatnya, dan akhirnya saya bertemu juga dengan Tuhan, dan akhirnya kami membuat sebuah komunitas. Yang sampai hari ini, teman-teman mungkin kenal dengan namanya Muda. Ini gereja kami, yang kami bangun. Saya jadi pendeta, teman saya kagak. Tapi saya mau bilang begini, bisa jadi penjara kamu hari ini adalah kebebasan bagi banyak orang. Kenapa saya bilang kayak begitu? Bayangin, kesalahan teman saya aja, jelas-jelas dia jadi bandar narkoba, dia pepakai narkoba, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai kebodohan kita, kesalahan kita untuk menyelamatkan banyak orang. Apalagi kalau kita hidup sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini kita merasa nggak adil, it's not fair. Kok gini sih, kok gitu? Hey, easy. Bisa jadi Tuhan lagi pakai situasi ini untuk menjadikan kamu jawaban bagi banyak orang. Nah, ini yang terakhir. Kalau ini kan kesalahan kita, Tuhan bisa pakai. Nah, bagaimana dengan kesetiaan kita? Kira-kira setelah saya bertobat, 11 tahun kemudian, saya dikaruniai anak yang keempat. Saya udah punya 4 orang anak. Yang pertama usia 12, yang kedua 10, yang ketiga usia 5. Nah, yang terakhir ini. Namanya Ziona. Anak ini lahir 3 tahun lalu, dan waktu lahir dia mengalami tidak nangis. Dia nggak nangis, dan saya bingung karena kepalanya lebih besar, lalu kakinya bengkok seperti ini. Saya pusing, saya tegang, dan anak saya langsung dibawa ke ruang NICU. Itu juga mahal banget, sehari itu ada sekitar 10 jutaan, dan kami nggak punya uangnya karena kami hanya mempersiapkan uang untuk lahir normal di sebuah rumah sakit sederhana. Nah, hari itu 3 hari di NICU, udah hitung-hitung aja udah berapa tuh. Terus 3 hari rumah sakit nyerah. Bayangin anak selucu ini harus mengalami sebuah hal yang memilukan hati, dan rumah sakit nyerah. Dia bilang, Mbak, Bapak, Ibu, mohon maaf, kami nggak bisa menangani anak ini. Akhirnya anak kami harus pindah ke rumah sakit lain. Masuk NICU lagi. Dan ternyata melalui perawatan intensif, anak saya divonis mengalami kelainan genetik yang sangat langka, yang namanya Campo-Malik dysplasia, yang menyerang alat reproduksi, sistem reproduksi, dan juga tulang. Jadi kelainannya banyak banget. Ya, ada kelainan di jantung, di kepala, di tulang punggung, di tulang-tulang, di laring sini ya. Jadi anak saya kalau minum langsungnya masuknya ke paru-paru. Makanya dia harus pakai selang. Teman-teman, kalau kita mengalami hal ini, bisa nggak sih kita bersyukur dan kita bilang Tuhan baik? Saat itu saya susah untuk bilang Tuhan baik. Tapi sekali lagi saya ingat firman ini, bahwa kalau Tuhan menyertai kita,
seringkali dia sertai kita ke lembah kekelaman untuk menjadikan kita jawaban bagi banyak orang. Dan hari itu kami sepakat, saya sama istri saya cuma bilang, Tuhan, saya sepakat bahwa anak ini adalah milik Tuhan. Apalagi dengan kelainannya Ziona, beberapa media menuliskan bahwa biasanya anak ini usianya cuma sampai 5 bulan. Wah, kami hancur hati waktu itu. Tapi sekali lagi kami bilang gini sama Tuhan. Tuhan, siapapun anak kami, bagaimanapun keadaannya, kami tahu ini dari Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya proses demi proses kami lalui, dan luar biasa teman-teman. Anak saya melewati masa krisis. Beberapa kelainannya sembuh secara ajaib. Dokter-dokter yang non-Kristen mengatakan anak ini ajaib. Sampai anak saya dijadikan percobaan ya di rumah sakit Imeri. Dicoba begini, ini ajaib, ini nggak mungkin bisa begini. Sampai dibawalah hasil tes darah ke Jerman yang biayanya itu puluhan juta, tapi kami digratisin karena anak ini aneh, ajaib kok bisa terjadi. Dan puji Tuhan, ya anak saya hari ini sudah berusia hampir 4 tahun. Dan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Memang hidupnya masih terlambat. Anak seusia anak saya banyak yang udah bisa lari, tapi anak saya belum. Tapi bagi saya terlambat, it's fine. Yang penting janji Tuhan itu nyata. Dan bahkan melalui Ziona ini, kami sekarang dipercayakan untuk menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Bayangin nggak? Kami diundang ke kantor staf presiden, dan staf Bapak Jokowi nanya sama kami, Mas Radit, Mbak Joanna, Indonesia bisa lakukan apa buat anak-anak Indonesia yang lahir dengan penyakit langka? Can you imagine? Saya nggak lulus kuliah. Istri saya nggak lulus kuliah. Kami mantan pecandu. Orang mungkin anggap pandang sebelah mata. Tapi dia bisa bawa segitunya sampai harus duduk bersama dengan staf presiden untuk mewakili presiden untuk membantu anak-anak penyakit langka di Indonesia. Bukankah ini yang terjadi sama Yusuf? Yusuf dibuang karena Tuhan pengen menyelamatkan bangsanya. Yusuf menderita karena Tuhan pengen melalui Yusuf bangsa Israel bisa diselamatin. Dan saya percaya, saya mau tutup dengan ayat ini. Memang ya Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara bangsa yang besar. Saudara, saya percaya hari ini what's in God's mind is for you to be a blessing for this nation. For you to be a blessing for your family, supaya kita bisa jadi berkat. Makanya kita harus pahami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan hanya untuk kita doang. Justru melalui kita, Dia pengen namanya dimuliakan. Melalui kita, Dia pengen kita jadi berkat. Melalui Dia pengen kita jadi jawaban. Aku berdoa supaya melalui teman-teman di sini, teman-teman bisa jadi berkat buat minimal keluarga teman-teman, buat keluarga Telkom Group, dan juga untuk kota dan bangsa ini. Kalau hari ini teman-teman rasanya di penjara, jangan fokus sama penjaranya. Jangan fokus sama penderitaannya. Tapi fokus sama pribadi Tuhan yang ada sama teman-teman. Yang selalu menerima kita apa adanya. Dia tahu kita punya hati jahat. Dia tahu kita punya niat buruk, tapi Dia tetap setia menemani kita. Kita jatuh, Dia angkat. Kita nggak setia, Dia tetap setia. Kita kecewa sama Tuhan, Dia tetap memeluk kita. So hari ini saya berhenti sampai sini. Saya berdoa supaya pesan ini bisa menguatkan teman-teman dan menyadari bahwa kita bukanlah korban keadaan. We're not a victim of a situation. Kita bukan korban
kelemahan orang lain, kita bukan korban kejahatan orang lain, kita bukan korban COVID, kita bukan korban perusahaan yang korup, no. Kita nggak pernah jadi korban. Karena Yesus sudah jadi korban, supaya kita jadi jawaban, supaya kita jadi terang. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, aku selalu terkagum ketika menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di hidupku. Aku juga terkagum melihat apa yang Tuhan kerjakan di hidup Yusuf. Di sini kami bisa menarik satu kesimpulan bahwa you are the God of Immanuel. Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dan bukan hanya beserta kami, tapi Tuhan juga ada bersama dengan kami untuk menuntun dan menyertai kami. Tuhan, aku berdoa supaya mata kami semua terbuka dan menyadari kehadiran Tuhan di hidup kami. Dan apapun kesulitan di hidup kami justru mau bertobat, kami mau minta ampun kalau kami seringkali bertingkah seperti Tuhan, kami bertingkah seperti bos, kami menganggap Tuhan seperti kayak gunung kawi, kami minta Tuhan, kami maksa Tuhan jawab, kami memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kami. Kami minta ampun Tuhan, kami mau menerima kasih-Mu sekali lagi, pengampunan-Mu, kemurahan-Mu yang gak pernah menolak kami. Dan kami mau sadar hari ini, melalui Roh Kudus yang dalam diri kami minta bantu kami untuk memahami kasih-Mu. Bantu kami untuk menyadari bahwa kami dirancang Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Dan Allah Roh Kudus bekerjalah di hidup kami. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu di Telkom Group ini. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap jadi terang dan garam sama-sama bilang, amin. God bless you teman-teman. Amin. Terima kasih Kak Raditya Oloan untuk sharing dan juga kesaksian hidup yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Oh ya, sebelum kita buka sesi Q&A kita kali ini, saya mau remind teman-teman untuk bisa isi feedback melalui link yang ada di Telegram. Di Telegram, di kolom chat Zoom, dan juga di QR Code yang nanti akan tampil. Oh ya, teman-teman boleh tanya ke Bang Radit nih lewat kolom chat ya. Nanti akan panitia pilih untuk siapa yang bisa bertanya. Oke, ini mungkin ada pertanyaannya nih, Bang. Dari Amping boleh ada? Boleh diaktifkan videonya? Ya. Boleh silakan bertanya? Iya, hadir. Hadir ya? Ya. Boleh silakan. Tentang Yusuf ini, bagaimana cara Yusuf hidup dengan dekat dengan berdoa atau Oke. Ya, bagaimana cara Yusuf untuk hidup dekat dengan Tuhan? Nah, kita melihat bahwa adat istiadat orang Yahudi, kita melihat dari Abraham, dari Yakub saja kelihatan bahwa mereka itu memiliki saya lupa ya 5 apa 7 waktu. Mereka tuh punya waktu-waktu khusus untuk benar-benar diam dekat dengan Tuhan. Nah, waktu itu memang zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf ya, belum ada yang namanya Alkitab, apalagi ya Alkitab seperti zaman sekarang. Nah, apa yang mereka lakukan untuk dekat dengan Tuhan adalah mereka membangun kesadaran. Ya, mereka membangun kesadaran tentang keberadaan Tuhan, dan luar biasa memang Tuhan menyatakan dirinya luar biasa. Nah, zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru cukup berbeda. Ya, Perjanjian Lama itu Roh Kudus tidak ditempatkan di hidup kita. Makanya dulu Tuhan harus memimpin dari eksternal. Makanya dia turun, dia hinggap, dia menyatakan dirinya sebagai malaikat. Tapi kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena Roh Kudus menuntun dari dalam.
by the still small voice dari hidup kita, dari Alkitab ini. Jadi hari ini lebih gampang dari dulu. Dulu tuh benar-benar harus, wah ketemu Tuhan yang kudus, terus kita nggak bisa dekat-dekat, karena kalau kita nggak kudus kita akan mati. Sekarang baca Alkitab bisa sambil makan kopi, minum kopi, sambil makan burger, ya kan? Jadi bagaimana Yusuf dekat, dia membuat waktu khusus dengan Tuhan untuk mendengar suaranya dan membangun hubungan dengan dia selayaknya manusia dengan manusia. Ya, bedanya Tuhan adalah manusia roh, di mana wujudnya berbeda dengan kita. Tetapi kalau ditanyakan dalam konteks hari ini, ya sederhana, Tuhan telah menjadi firman. Kita bilang Yesus telah menjadi daging, ya, dan dia hidup di tengah-tengah kita, dan ini firman-Nya bisa kita temukan untuk kita bisa berjumpa dengan suaranya. Terima kasih Pak Amping, good question. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Emma Titale, boleh diaktifkan videonya. Boleh di-unmute dulu. Untuk firman Tuhan yang luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa, yang sangat menjadi berkat bagi kami. Pertanyaan saya, mana tuh pertanyaan? Ini Bang Radit. Bagaimana proses pertobatan Bang Radit, dan bagaimana reaksi awal Bang Radit waktu mengetahui Ananda terkasih ada kelainan, kemudian apa yang Bang Radit minta pertama dari Tuhan? Oke. Alright, yang pertama saya jawab dengan singkat. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, tapi pertobatan saya pertama adalah ketika saya mendapatkan pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu mengandung di luar pernikahan. Ketika pacar saya mengandung, saya merasa saya hancur, saya menyesal, saya terintimidasi, saya ngerasa bersalah, dan saya ngerasa saya nggak ada harapan. Tapi luar biasa ketika saya datang ke orang tua saya orang Batak. Ya, kita tahu di Batak itu kita nggak bisa melangkahi, ya, apalagi dengan proses hamil. Dan itu sangat menodai ya ayah saya dan juga keluarga saya. Tapi yang saya terima hari itu adalah pengampunan, penerimaan, bahkan bapak saya rela untuk menanggung kotoran tersebut untuk menyelamatkan anaknya, itu saya. Jadi bagaimana ayah saya mengasihi saya tanpa syarat, itu yang menuntun saya kepada Tuhan. Nah, jadi itulah pertobatan pertama saya, karena seorang ayah, seorang ibu, keluarga kecil saya yang menerima saya di saat-saat saya sedang terpuruk. Lalu pertanyaan kedua, reaksi saya ketika mengetahui anak saya sakit adalah bingung. Saya bingung, saya takut, dan saya clueless. Ya, karena saya nggak pernah mengalami hal ini. Tapi saya udah memiliki beberapa perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya mengalami, karena saya seorang pelayan Tuhan, saya banyak melihat mujizat terjadi. Saya melihat banyak sekali impossible things become possible. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya untuk membangun sebuah paradigma. Tuhan pasti mau kerjain sesuatu di sini. Ya, tentu kebenaran yang saya putuskan untuk saya percaya tidak menggeser saya punya keadaan emosi, takut, nangis, bingung, ya itu ada. Tapi itulah pentingnya komunitas. Pentingnya saya ada tertanam di sebuah gereja lokal, dan saya punya orang-orang yang saya bisa menangis sama mereka, saya bisa minta didoakan. Dan itu yang membuat akhirnya saya dikuatkan. Kuat sih enggak, tapi dikuatkan, ya. Lalu yang ketiga, yang saya minta dari Tuhan cuma satu. Saya cuma minta matanya Tuhan. Saya minta Tuhan, aku minta the way you see is the way I want to see. Ya, open the eyes of my heart. Saya minta cara Tuhan untuk melihat situasi ini. Karena saya percaya bagi saya ini masalah. Tapi bagi Tuhan ini bukan masalah. Ini adalah berkat yang dibungkus dari sebuah masalah. Semoga menjawab, Ibu. Yes, terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Andrew Nugroho Prihantono. Boleh diaktifkan videonya? Sudah, Kak. Oke, Shalom Bang Radit.
Mau nanya dulu, jadi seringkali kan kalau kita dalam bekerja itu sering kita ngerasain kecewa, ya kita kecewa sama atasan atau teman-teman kita. Nah, kadang itu kan kita sudah mengampuni mereka dengan berdoa. Terkadang kan kalau kita lihat dari figur Yusuf itu kan ketika dibuang saudara-saudaranya itu membenci dia, tapi Yusuf tetap memaafkan dan mendoakan. Nah, sebagai figur Yusuf, apa yang harus kita lakukan di tempat kerja, walaupun ya tentu saja kita masih merasa sering dikecewakan gitu Bang. Makasih, Tuhan memberkati. Oke, ya, yang pertama yang paling penting gini, kita harus sadari bahwa kalau kita belajar NLP ya atau EQ, perasaan itu datang dari kognitif, dari pikiran. Jadi kejadian atau stimulan ini menghasilkan sebuah pikiran, pikiran menghasilkan sebuah perasaan, perasaan menghasilkan sebuah tindakan. Jadi sederhana, kalau kita mau mengubah perasaan kita, perasaan kecewa, perasaan disalah mengerti, perasaan menjadi korban, yang akhirnya membuat kita jadi bersikap, menjauhi orang tersebut, membangun jarak. Kalau meeting sama mereka kita gemeter-gemeteran. Nah, kalau mau ubah perasaannya, kita harus ubah kognitifnya, ubah cara kita berpikir. Makanya Yusuf bilang kan, dia bilang begini, waktu dia ngomong sama kakak-kakaknya dan adiknya, dia bilang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Jadi membangun paradigma, membangun frame, itu penting banget. Jadi ketika apapun yang masuk ke hidup kita, kita tahu Tuhan mau do something, ya, gitu. Yang kedua juga kita bisa evaluasi, kayak kenapa ya saya diginiin. Tapi jangan terlalu banyak evaluasi ya. Artinya jangan terlalu melihat ke diri kita. Nanti jadinya self-centered. Ini juga bahaya. Jadinya merasa gagal, merasa kurang, merasa nggak cukup. Cukup menyadari, oh ya saya punya kelemahan. Bisa saya ubah nggak? Oke, kelemahan saya akan ubah. Tapi saya bukan bekerja untuk penerimaan orang-orang. Saya bekerja sebaik mungkin karena saya bekerja untuk Tuhan. Nah, jadi inilah yang perlu dibangun setiap hari. Makanya membaca firman, merenungkan firman, itu harus sebanyak kita nonton film Korea. Aduh, gitu. Jadi kita harus sering-sering renungin firman. Ya, saya lagi suka-sukanya nonton film Korea nih. Nonton tuh bisa sampai 3 jam, 4 jam, bayangin. Sampai kadang-kadang mau doa, Tuhan nanti ya saya ganti jam doa saya ya. Jadi ya kita harus sesering mungkin. Karena kita tahu Alkitab mengatakan, dengan apakah seorang anak muda menjaga kelakuannya tetap bersih, ya itu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi masukin hati kita dengan firman, nanti itu akan mengubah kita punya paradigma. Ketika paradigma berubah, perasaannya akan berubah. Perasaan berubah, sikap akan berubah. Thank you. Ya, thank you, Tuhan berkati. Thank you. Kak, nggak apa-apa ya kita lempar terus pertanyaannya supaya teman-teman di sini juga bisa sharing sama-sama. Lanjut ada Kak Audrey Sarah, boleh diaktifkan untuk videonya. Iya, oke. Siang Kak Adit, Mbak Lydia, makasih dan teman-teman. Shalom. Kak, Shalom. Ada sebenarnya pertanyaan yang apa ya, kayak pergumulan setiap hari sih, dan ini related to Joseph faithfulness gitu. Jadi ketika kesetiaan pada Tuhan itu dihadapkan untuk pilihan antara terus bertahan atau melepaskan suatu hal, how to deal with it gitu sih. Oke. Ini yang tadi aku cerita ya tentang bagaimana kita memilih sekolah, memilih pasangan hidup. Seringkali itu Tuhan seperti tidak memberikan jawaban yang pasti. A, B gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Jadi yang saya lakukan ketika saya harus mengambil keputusan, yang pertama tanyakan sama diri kita. Kita mengambil keputusan karena apa? Kalau karena takut, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau karena cinta, because I want to love my family, I want to love God, I want to love my people. Nah, ambil yang itu. Walaupun kan seringkali kita ambil keputusan ini karena, aduh kalau gak ambil keputusan ini gajinya kecil nanti. Nah itu kan berarti karena takut.
Aduh nanti kalau gue ambil keputusan ini, gue dipindahin ke ini lain, nanti gue jadi nggak seneng. Nah, itu kan takut. Ambil keputusan yang memang karena love. Ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Ketika kita mengambil sesuatu keputusan ini, konsekuensinya apa? Kalau memang ujungnya buat kita, artinya ya supaya gue enak, supaya gue ini, supaya gue itu bisa membuat kita akan jadi bingung. Tapi selama kita lakuin untuk Tuhan, enggak, karena kalau gue lakuin ini lebih baik, dan keluarga gue bisa lebih baik, dan gue tahu ini akan memuliakan nama Tuhan, karena gue bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Udah, ambil aja. Apapun A, B, C, selama kita membawa Tuhan dan lakuin buat Tuhan, Tuhan pasti akan tuntun kok. Kalaupun kamu salah ambil keputusan, Tuhan akan menuntun kamu. Jadi jangan takut ambil keputusan. Ya termasuk ini bicara tentang jodoh juga. Jangan takut ambil keputusan selama kita lakuin untuk Tuhan. Karena bingung kan, bertahan apa lanjut ya? Ini pertanyaan yang sangat sulit gitu loh. Di kerjaan lanjut, bertahan ya. Aduh nanti gue takut gak setia, takut gak mengasihi. Sederhana. Lakuinnya kenapa? Takut atau karena cinta? Yang kedua, lakuin buat siapa? Buat kamu atau buat Tuhan? Semoga menjawab. Oke, thank you ya Kak. God bless you. Thank you Audrey, God bless you. Oke, next question ada dari Saudari Madiun Elisa Della. Dari Saudari Elisa Della, bisa diaktifkan videonya. Boleh Kak Elisa suaranya? Boleh mau? Suaranya nggak masuk ya? Suaranya nggak terdengar Kak? Suaranya nggak ada, ini saya bacakan aja ya Kak untuk pertanyaannya. Kak, pastinya pekerjaan kita adalah pemberian Tuhan, namun terkadang pekerjaan kita malah jadi masalah dalam hidup kita. Contohnya kita jadi nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk melayani di gereja. Pertanyaannya, bagaimana sih kita menyikapi kondisi di atas yang seringkali dilema bahwa jika kita sedang bekerja, jika kita bekerja dengan baik, itu juga salah satu wujud pelayanan kita terhadap Tuhan. Iya, di sini kita harus mulai ini ya, mengubah cara kita berpikir bahwa kalau di gereja itu buat Tuhan, kalau di pekerjaan bukan buat Tuhan. Nah, pemisah ini tuh harus dihancurkan. Ini dualism, ini filosofinya Plato ya, dualisme. Kalau spiritual itu hari Minggu, Senin sampai Sabtu itu yang lain. No, semuanya yang kita lakukan itu buat Tuhan. Nah, saya nggak tahu, ini mungkin kita bisa berbeda ya. Anak-anak saya, maksudnya jemaat yang saya Tuhan percayakan, kadang-kadang dia bingung, Bang, gua ada acara nih Bang, gua nggak bisa gereja, gua ada kerjaan. Terus gue bilang, lu kerja buat siapa? Buat Tuhan. Ya udah nggak apa-apa, kan ibadah bisa tiap hari, nggak harus hari Minggu. Gitu. Jadi kita harus membangun prinsip bahwa ibadah itu bukan hanya hari Minggu. Nah, tetapi bagaimana kita mengetahui kalau ini jadi berhala adalah begini. Kita jadi menyukai pekerjaan tersebut lebih daripada bersama dengan Tuhan. Nah, kalau sampai jam doa kita jadi terganggu, atau kita jadi orang yang berubah ya, jadi orang yang malah suka marah, jadi mata duitan, jadi yang money oriented, nah itu berarti sudah menjadi berhala. Nah, untuk maintain-nya adalah itu tadi, bangun kebiasaan untuk berhubungan intim sama Tuhan. Dan dimanapun, kapanpun kita terus membangun kesadaran. Sadarkan diri kita bahwa Tuhan, ini pekerjaan dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Saya bekerja di sini karena saya pengen melayani Tuhan melalui kompetensi saya, melalui karya-karya saya di kerjaan ini. Nah, dengan begini kita menyadari bahwa dimanapun kita melayani Tuhan, itulah gereja kita. Gitu. Itulah medan pelayanan kita. Ya, kalau sampai kita nggak bisa bersekutu, nah itu juga jadi problem.
Makanya dalam hidup ini kita harus punya area untuk kita berdampak dan harus punya area untuk kita diperlengkapi. Kalau sampai pekerjaan kita menjauhkan kita dari komunitas, saya yakin banget Tuhan itu nggak suka. Ya, tapi kita harus bisa balance. Makanya you have to invest your time untuk ada di komunitas, untuk dimuridkan, untuk Bible study, dan juga untuk bisa bekerja, untuk melayani Tuhan di luar. Oke, thank you banget buat jawabannya, Bang Radit. Kalau dari tadi firman yang tadi udah disampaikan, kita harus bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan, dan memang seringkali Tuhan izinkan kita kehilangan supaya kita itu nggak menjadi domba-domba yang hilang ya, supaya kita ditemukan oleh Tuhan, betul. Nanti boleh minta untuk penutupnya, boleh minta untuk doa penutupnya ya Bang ya. Oke. Oke, selanjutnya ini saya alihkan ke WL kita, ke Kak Pinkan. Boleh silakan Kak Pinkan untuk memimpin kita dalam puji-pujian terakhir. Dan dilanjutkan doa penutup. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Radit, firman yang sangat memberkati. Saya pribadi juga sangat terberkati. Banyak hal ya teman-teman yang kita pelajari siang hari ini. Bersyukur buat kasih Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu sanggup mengubah rasa pahit kita menjadi manis dan memberkati banyak orang. Amin. Untuk itu, ini ada satu ayat, bagus banget ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita angkat lagu penutup ini, Allah Sanggup. Dan tak pernah didengar telinga
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan itu nggak terbatas. Kasih Tuhan bisa menembus setiap kelemahan-kelemahan kami. Kasih Tuhan ada bukan hanya ketika kami berkati dengan promosi, tapi ketika kami diberkati dengan ujian. Terima kasih bahwa Engkau, pribadimu di dalam kami adalah the greatest blessing, the greatest promise yang Tuhan berikan sama kami untuk menuntun, mengajar, membangun kami. Terima kasih buat acara ini Tuhan. Kami mau tutup dan lanjutkan dengan teman kami jadi garam dan terang sama seperti Yusuf. Dan kami juga mau menerima berkat-Mu Tuhan. Ya, berkat daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus itu kiranya selalu menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God bless you teman-teman. God bless you Bang Radin. Teman-teman jangan leave dulu ya, karena kita ada pengumuman pemenang lomba video refleksi Yusuf. Boleh silakan panitia untuk mengumumkan pemenangnya. Reflection from Joseph. Seperti yang kita ketahui, Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub. Yusuf telah melewati banyak hal, dan dari Yusuf kita bisa meneladani untuk memiliki hati mengampuni dan selalu mengasihi. Meskipun Yusuf telah dikhianati oleh saudaranya, Yusuf lebih memilih untuk mengampuni saudaranya daripada ia membalas dendam terhadap perbuatan saudaranya yang dahulu. Mempercayai semua rencana Allah. Terlepas dari banyak hal pahit yang ia alami, Yusuf memilih untuk percaya bahwa Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami banyak hal untuk menggenapi suatu tujuan Allah. Bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Yusuf bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ia memilih untuk tidak ingin mendukakan Tuhan ketika ia sedang digoda istri Potifar, dan ia memilih untuk mengandalkan Tuhan ketika ia menghasilkan mimpi Firaun. Ia mengerjakan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik itu di keluarganya, di rumah Potifar, di lingkungan penjara, dan di Mesir. Dari Yusuf, kita belajar, mari kita untuk selalu mempercayai rencana Tuhan di hidup kita. Mari percayakan hidup kita pada Tuhan dan memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan.
Adik besok disuruh nyanyi di sekolah minggu. Terus? Ajarin adik, Pak. Oh, ya, Papa ya. 1, 2, 3. Yusuf di perut ikan, pom pom pom. Yusuf di perut ikan, pom pom. Papa, itu kan bukan Yusuf. Jadi? Itu Yunus. Yunus? Iya. Jadi Yusuf siapa? Yusuf itu adalah idaman semua wanita. Ya Papa dong. Yusuf. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? Dia adalah lelaki tertampan di zamannya. Ia dikaruniai talenta untuk menafsirkan mimpi raja. Dia juga anak kesayangan Yakub, ayahnya. Tetapi hal itu yang membuat saudara-saudaranya cemburu terhadapnya. Meskipun dia dibuang, dijual, dan digodai, ia tetap dengan pendiriannya. Satu hal yang kupelajari dari Yusuf, sebesar apapun penderitaan yang dia rasakan, ia tetap takut akan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih. Yeay, selamat kepada para pemenang, kepada Saudara Henry, Kak Onina Rawita, dan Saudara Fendi. Selamat. Selanjutnya kita mau foto bersama dulu dengan Bang Radit ya, teman-teman. Boleh? Untuk diaktifkan semua ya videonya. Panitia mungkin? Oke. Boleh kita gayanya the world in your hand aja ya. Gini Bang. Oke. Boleh panitia? Oke, lagi Screenshot. mohon di hold dulu senyumnya. Diberikan senyum yang paling terbaik, paling menawan. Ditahan sebentar. Masih ditahan. Sabar ya, mungkin agak peregangan sedikit nanti habis ini. Sebentar, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Radit buat sharingnya dan kesaksiannya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat, untuk para panitia, para narasumber, dan juga para rekan-rekan milenial Telkom Group yang sudah mengikuti acara Telkom Group Christian Youth Conference 2021 ini. Semoga apa yang udah kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita teladani untuk dari kisah Yusuf sendiri. Terima kasih berkati dan sampai jumpa. Oh ya, satu lagi kita ada remind untuk isi feedback melalui link di Telegram dan juga kolom chat Zoom, dan teman-teman bisa lihat juga ada QR code yang udah ditampilkan, itu bisa teman-teman isi dari QR code tersebut. Yang sudah mengikuti acara Telkom Group hadiahnya ya. Ya, nanti ditunggu berkat-berkat luar biasa dari Tuhan ya. Dari kisah Yusuf sendiri. Berkati dan sampai Oke. Oke, terima kasih untuk para panitia dan rekan-rekan yang terlibat di acara kali ini. Sampai jumpa di Telkom Group Christian Youth Conference berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.